putus. Dan telah berkata Imam Qushairi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وآدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Kembali kita sejenak dalam majlis ta'lim aqidah yang merujuk kepada kitab Aqidatun Najin. Kali ini sampai kita pada halaman 212. Masih dalam perbincangan harus hukumnya para anbiya wal mursalin itu bersifat dengan a'rad basyariyah. A'rad basyariyah, bersifat seperti sifat manusia biasa yang tidak menghinakan mereka. Ada sifat manusia biasa yang menghinakan, itu tidak ada pada anbiya wal mursalin. Tapi sifat manusia biasa yang tidak menghinakan kepada dirinya, harus hukumnya para nabi dan rasul terkena dengan sifat-sifat itu, seperti sakit, berusaha cari nafkah, berkeluarga, beranak istri, dan seterusnya. Lanjutannya sekarang, dan telah berkata Imam Qushairi. Silakan baca, pembaca yang laju, biar agak banyak. Laju, tapi jangan laju sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah berkata Imam Qushairi, tiada tiap-tiap seorang itu ahli bagi bala, karena bala itu bagi aulia. Dan adapun segala ajnabi, yakni orang yang bukan hampir dengan darjat wali, maka melampaui ia daripada mereka itu dan dilepaskan jalan bagi mereka itu. Dan diriwayatkan bahwasa Nabi SAW berkehendak ia akan bahawa berkahwin dengan perempuan yang elok, maka dikatakan orang baginya bahwasa perempuan itu tiada mengena sakit ia, maka berpaling ia daripadanya, yakni meninggal ia daripada berkahwin dengan dia. Dan hikayatkan bahwasa Ammar anak Yasir berkahwin ia akan perempuan yang tiada sakit sekali-kali, maka mentalak ia akan dia. Maka jika dikata orang bahwasa membesarkan pahala mereka itu tiada terhenti di atas jatuh demikian bala sakit dengan mereka itu, karena harus bahawa Allah Ta'ala membesarkan pahala mereka itu dengan ketiadaan yang demikian itu. Dijawab akan dia dengan bahawa Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'al, artinya tiada ditanyakan daripada barang yang berbuat itu. Surah Al-Anbiya ayat 23. Dan sudah, lagi sebentar. Jadi yang dibaca tadi tuan-tuan lanjutan daripada pangkal bab ini, di mana anbiya wal mursalin
mereka jaiz hukumnya bersifat a'radul basyariyah, bersifat seperti manusia biasa. Di antaranya adalah musannif mengambil contoh di sini, di mana dalam agama kita ini orang yang dikirimkan Allah kepadanya penyakit itu bukan aib, bukan kehinaan, melainkan itu adalah nikmat Allah. Kalau penyakit itu dikirimkan Allah kepada hambanya yang saleh, itu nikmat. Kenapa begitu? Karena selagi penyakit ada di badan, sepanjang itulah Allah menghapus dosa-dosa kita. Setiap hari, setiap malam, setiap hari, setiap malam. Sehingga ulama sufiyun memandang penyakit itu satu dari cara Allah menaikkan pangkat hambanya. Penyakit. Jadi jangan terlalu rendah menengok penyakit, ya. Terlalu pesimis menengok penyakit. Kalau penyakit Allah kirim kepada orang yang maksiat dan mungkarat, maka penyakit itu persekot hukumannya di akhirat. Tapi kalau penyakit Allah kirim kepada orang saleh, at-taibin, orang yang walaupun mantan jahat tapi sudah bertekad untuk beribadat, untuk taat, maka penyakit itu pada dasarnya alat yang dikirim Allah untuk mengangkat mereka ke tempat yang lebih tinggi. Sehingga Rasulullah membatalkan pernikahan dengan seorang wanita yang bila didengar latar belakangnya tak pernah sakit, tak pernah timpa penyakit. Ini macam mana ni calon ni? Tentu yang ditanya keluarganya. Pernah sakit tak? Tak pernah sakit, sehat saja. Tak jadi. Tak jadi menikah. Nabi memberikan pelajaran kepada kita, bukan materinya asal tak pernah sakit jangan nikahi, bukan itu. Pelajarannya adalah supaya umatnya ini besok tidak alergi dengan sakit, tidak stres dengan sakit, tidak menganggap rendah semuanya orang sakit. Orang saleh yang dikirim Allah sakit, itu penaikan pangkatnya. Karena sepanjang penyakit ada di badannya, selama itu dilipat gandakan amal salehnya, dihapus dosa-dosanya, naik pangkat dia. Jadi terkena penyakit itu masuk di dalam wilayah a'radul basyariyah. Para nabi dan rasul terkena penyakit, ditimpakan Allah penyakit. Dan penyakit ini muqaddimah mati dalam ujiannya. Jadi ujian yang final, yang paling besar nilainya, memahami mati. Tapi di bawahnya itu sikit, nilainya hampir sama besar, memahami penyakit. Banyak orang jatuh ketika dikirim Allah penyakit. Jatuhnya di mana? Ketika dikirimkan Allah penyakit, maka tugas kita, kewajiban kita adalah berobat. Jadi berobat itu menjalankan kewajiban, bukan menghilangkan atau mencabut penyakit. Menghilangkan penyakit atau mencabut penyakit itu wahdaniyat fis sifat. Tak bekerja sama itu antara ubat dengan Allah. Tidak. Bersendiri Allah.
baik setelah Anda makan ubat, atau sedang Anda makan ubat, atau sebelum Anda makan ubat. Tapi Allah letakkan di situ ada ujian. Mana ujiannya? Urfi. Urfi itu adi, adat. Adat itu artinya berulang-ulang. Berulang-ulang kejadian apabila orang ni berubat bersungguh-sungguh, maka 2-3 hari selepas itu sembuh. Dikira orang jahil yang tak berakidah, ubat itulah bikin sembuh. Tapi orang saleh yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah, itu dah selesai, dah final itu. Itu hanya adi, adat, berulang-ulang. Di situ orang tu rajin makan ubat, di situ dikirim Allah sembuh. Situ orang tu rajin berubat, di situ dibikin Allah dia sembuh. Dikiranya ubat itulah yang bikin sembuh karena jahilnya. Tapi orang yang lulus dari ujian, lulus dalam ujian ini, mereka tak sedikit pun menganggap ubat itu memberi bekas. Atau dengan kata lain, mereka tidak sedikit pun menganggap ubat itu bekerja sama dengan Allah dalam memberi kesembuhan. Tidak. Karena sudah selesai itu dalam akidah kita. Siapa yang menganggap bekerja sama ubat dengan Allah dalam menyembuhkan seseorang, maka akidahnya itu batil. Akidahnya runtuh, batil. Kafir tak? Tidak, tak disebut itu kafir dalam syariat. Kalaupun hendak menyebutnya di dalam tauhid, itu namanya kufur i'tiqadi. I'tiqad yang kafir. Nah, kembali, Anbiya wal mursalin dibikin Allah sakit. Tapi ada batas sakitnya, karena tingginya kemuliaan mereka, kehormatan mereka, ada batas. Mana batasnya? Mereka tidak disentuh oleh penyakit yang menghinakan dirinya. Yang menghinakan dirinya, seperti yang dilansir oleh para spekulan-spekulan. Nabi Ayub busuk badannya, dimakan ulat, akhirnya tak ada lagi dagingnya, tinggal ulat saling makan memakan, akhirnya tinggal satu ulat, sudah dimakannya kawannya semuanya. Ini bukan bahagian dari syariat. Ini penambahan Israiliyat, orang yang tak suka dengan Islam. Tidak seperti itu penyakit yang Allah kirim kepada Ayub alaihissalam. Adapun penyakit yang Allah kirim kepada Ayub alaihissalam, penyakit kulit yang membuat luka kulit, seperti layaknya penyakit kulit pada kebanyakan orang, tidak membawa kepada kehinaan, tapi ditambahi orang. Penambahan itu bukan sekarang, dah lama dah. Karena memang ada petugas yang khusus memanipulasi sejarah, ada petugasnya khusus. Jadi ada banyak sejarah kita yang dipesongkan. Kalau tidak diteliti dengan baik, dengan memperhatikan kalam para ulama, dengan melihat kitab-kitab mereka, kita boleh terseret jauh. Terseret jauh. Seperti Nabi Sam'un, sampai dibikin mereka filmnya. Samson, dibikin barat itu filmnya. Macam mana di film barat itu Samson? Seorang laki-laki yang gagah, menenteng-nenteng cewek ke sana sini, itulah Samson. Padahal itu nabi. Ikhtilaf bainal ulama antara nabi dengan wali. Qaul yang paling kuat adalah waliullah. Tapi di bawahnya qaul yang kedua, nabi yang tidak sampai kepada pangkat rasul di zaman Bani Israel. Kalau sekiranya nabi, wajib kita masukkan dia ke dalam
siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Karena tidak ada anbiya wal mursalin yang boleh dikeluarkan daripada siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tapi orang mengeluarkannya, orang kafir mengeluarkannya, sam'un ini, lalu anak-anak kita mengkonsumsinya. Jadilah lebih tahu anak-anak kita cerita si Samson daripada Sam'un. Baik, lanjut. Dan lagi jatuh sakit yang menyakiti makhluk itu dengan ikhtiarnya dan dengan adilnya. Dan jikalau tiada, maka Allah Ta'ala itu kuasa ia atas menyampaikan pahala yang amat besar kepada mereka itu dengan tiada mengenakan bala pada mereka itu. Dan setengah daripada beberapa faedah itu mengajarkan segala hukum bagi kita, supaya kita ketahui akan dia seperti barang yang kita ketahui akan hukum sujud sahwi di dalam sembahyang. Daripada lupa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, dan betapa menunaikan sembahyang di dalam ketakutan, di dalam kesakitan daripada perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada dikatakan bahwasanya yang demikian itu hasil dengan perkataan Nabi. Artinya, maka tiada faedah pada jatuh demikian itu a'radu dengan mereka itu, karena bahwasanya kita kata bermula dialah fi'il itu terlebih kuat daripada dilalah qaul, karena bahwasanya terkadang mengiktiqad akan mukallaf pada perkataan itu bahwasanya ia hendak memudahkan bagi kita, maka menyalahi ia akan dia seperti bahawa mengembalikan orang yang lupa akan sembahyangnya daripada awalnya, dan tiada ia sampaikan atas sujud sahwi dan disembahyangkan oleh orang sakit itu dengan berdiri. Dan jikalau hasil baginya musaqqah yang sangat sekalipun kerana mengambil dalil ia dengan bahasanya, jikalau tiada ia hendak mudahkan akan kita, niscaya berbuat ia akan dia. Sudah. Tuan-tuan, kadang-kadang dibikin Allah anbiya wal mursalin ditimpa oleh lupa. Lupa itu sifat rendah. Tadi konsep dasarnya anbiya wal mursalin tidak ditimpa sifat-sifat manusia yang rendah, tapi kadang-kadang ditimpa sifat-sifat manusia yang rendah, seperti contohnya lupa. Ini harus diterangkan, diluruskan, karena ini akidah. Di pangkal kita wajib mengiktikadkan bahwa anbiya wal mursalin mereka tidak ditimpa sifat-sifat rendah. Di antaranya lupa itu sifat rendah. Kalau seorang itu lupa di saat itu, maka dia tidak bisa mengingat apa yang mesti dia ingat karena dia sedang lupa. Lupa dan ingat itu tidak bisa digabungkan. Sedangkan anbiya wal mursalin mereka tidur pun hati mereka tidak tidur. Tidak ada satu detik waktu yang dilepaskan para nabi dari mengingat Allah. Itu bahagian dari i'tiqad ahlus sunnah. Tidak ada satu detik waktu yang para nabi dan rasul lupa mengingat Allah. Tahu-tahu dalam realita Nabi lupa rakaat solat, sehingga menyebabkan Nabi melakukan sujud sahwi. Lalu datang orang berfikir, loh ini lupa Nabi. Katanya tadi siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah, tercerdas, terbaik otak di zamannya adalah Nabi. Tapi ini lupa. Orang tak lupa, dia lupa. Berarti bukan terbaik. Itu soalan di fikiran orang. Maka dijawab musannif di sini, dan jawaban ini sama dengan di kitab-kitab lain. Bahkan ini konsensus ulama
4 mazhab jawabannya seperti itu. Apa jawabannya? Allah sengaja melupakan mereka untuk pelajaran kepada umatnya. Kalau lupa besok macam mana cara. Bukan semata-mata kelupaan itu yang dimaksud, tetapi hendak memberi pelajaran. Macam mana mengajarkannya ini kalau tak dibikin contoh barang? Sujud sahwi itu berlaku ketika lupa. Sahabat tak pernah tahu itu macam mana teori pelaksanaannya. Dibikin Allah, Nabi lupa sehingga Nabi mengerjakan sujud sahwi. Jadi jumlah akhir daripadanya bukan dikarenakan rendahnya sifat yang Allah beri kepada para Nabi. Lanjut. Sambil-sambil kalau ada yang nak tanya, tanya ya. Lanjut. Ya. Kalau para nabi ini sengaja Allah tanamkan rasa lupa dan diri Nabi ya, untuk pelajaran untuk umat sekarang ini. Yang pertanyaan Bu ya, macam mana kalau orang awam seperti kita nih Bu ya? Itu kan lupanya pun itu datang dari kita atau datang dari Allah juga, atau sengaja juga Allah tanamkan lupa pada kita Bu ya? Baik. Jawabannya dijawab oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah dijawab. Kata Nabi, al-khata'u wan nisyan sifatani lil insan. Tersalah, terlupa itu sengaja dibikin Allah jadi sifat manusia. Manusia di sini bukan anbiya wal mursalin, manusia selain itulah. Selain anbiya wal mursalin, para wali, para salihin, al-ulama'ul amilin dan seterusnya. Itu punya lupa dan tersalah. Tersalah, terlupa. Makanya kalau kita jumpai seseorang itu tersalah, terlupa, jangan cepat-cepat menghardiknya, memponisnya, menghukumnya. Jangan-jangan besok taubat dia, diterima Allah taubatnya. Awak masih menghukum dia, dia sudah naik pangkat karena dapatnya at-taibin, orang yang serius dalam bertaubat. Salah satu pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, at-taibin. Ini juga yang membuat kita mudah untuk husnuzan kepada orang lain. Karena sudah disebut Nabi, tersalah, terlupa, al-khata' wan nisyan, tersalah, terlupa, itu dibikin Allah, disengaja Allah menjadi sifat bagi manusia selain anbiya wal mursalin. Jadi soalan tadi, kita terlupa ini dari kita apa dari Allah, gitu ya. Kalau soalan ini datangnya dari yang sudah faham sifat 20 dan bertanyanya pun di majlis tauhid, dari Allah semua. Tapi kalau soalan itu datang di majlis syariah, baru mubtadi, baru mulai belajar, maka masih dibagi lagi itu. Bisa dari kita, bisa dari Allah. Kenapa? Apakah ada yang dari kita? Memang tak ada, tapi disuruh Allah mencakapkannya. Iza asabatka khairan famin Allah, wa iza asabatka syarran famin nafsik. Kalau yang mengenai dirimu itu yang baik-baik, katakan itu dari Allah, adab bercakap. Kalau yang buruk-buruk, katakan dari dirimu sendiri. Itu adab bercakap, diajari Al-Quran kita begitu bercakap. Tapi di dalam i'tiqad satu sahaja, qadaru khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kejadian baikkah, kejadian burukkah, kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di dalam.
hanya tak dicakapkan itu yang di dalam tu, tempatnya di dalam. Namanya akidah, keyakinan. Bercakap tempatnya itu yang di luar, yang mengurusinya syariah, fikih. Fikih. Orang jahat tertangkap dalam kejahatannya, maling kambing tertangkap, jangan pula awak cakap Allah yang bikin dia maling kambing. Jangan, awak salah bercakap. Tapi begitu pengajian kita, Ahlus Sunnah kita ni, Asy'ariyah kita ni. Ya, tapi awak bukan disuruh mencakapkannya, awak disuruh mengiktikadkan. Jadi kesalahan awak, yang suruh letak dalam, awak letak luar. Salah lah tu. Yang suruh letak dalam, letak dalam. Macam sepeda tu, ban dalam letak di dalam, ban luar letak di luar. Kalau awak balik macam mana? Ban dalam awak letak di luar, macam mana itu jadi? Gembos, tak bisa jalan, kejap je jalan habis lah itu. Tidak tibaqah li muftadal maqam, tak tahu meletak di mana harus bertempat. Jadi sudah ittifaq seluruh ulama akidah, tauhid itu mempelajarinya saja, dibincang, dicakap. Lepas dari majlis mempelajari, mengamalkan, bukan dicakapkan di dalam. Waktu mempelajarinya begini, kita bincanglah, kita cakapkanlah. Abu Lahab didakwah Nabi tak? Didakwah. Abu Bakar didakwah tak? Didakwah. Abu Bakar mau menerima dakwah, Abu Lahab mau? Tak mau. Apa yang bikin orang mau menerima dakwah dan yang bikin orang tak mau menerima dakwah? Apa? Qalbu. Kalau qalbunya menerima, diterimanya. Kalau qalbunya menolak, ditolaknya. Siapa yang menguasai qalbu? Allah. Jadi kalau begitu hakikatnya, yang Abu Bakar mau menerima dakwah, siapa yang bikin Abu Bakar mau menerima dakwah? Allah. Siapa yang bikin Abu Lahab menolak dakwah Nabi? Allah. Itu di majlis mempelajarinya saja itu awak cakap Allah. Jangan di luar sana, salah. Di luar sana Abu Lahab yang jahat, tak mau dia menerima dakwah Nabi. Bukan Allah yang jahat memutar hati Abu Lahab untuk tidak mau menerima dakwah Nabi. Bukan. Tapi begitu Pak Ustaz pelajaran kita. Ya, itu di sini. Bukan dicakapkan. Memang hakikatnya begitulah. Allah lah yang menetapkan hati makhluk ini. Kemana diputar Allah hati makhluk ini, itulah yang dikerjakan. Surah Al-An'am ayat 59. Baca ya. Apa yang diputuskan Allah pada makhluk ni, itulah yang berlaku. Sedunia ni orang hendak menjatuhkan orang ni, kalau Allah menulis tak jatuh, tak jatuh ini. Balik lagi. Sedunia ni orang hendak mengangkat beliau itu, tapi Allah tak mau angkat, tak jadi. Tak bisa terangkat itu. Masih ingat kisah Talut dan Jalut? Katalah masih, biar seru. Masih ingat? Dah selesai. Udah, masih ingat. Satu negeri, satu Bani Israel tu, sedunia ni kaum Bani Israel ingin menjadikan presiden mereka ini Jalut. Karena itulah yang mereka suka, kaya-kaya, gagah perkasa, tentara banyak, harta banyak, pengikut banyak. Tapi Allah tak mahu. Allah tak mahu. Tak jadi. Dikirim Allah sebabnya supaya tak jadi.
Karena Allah tak mau angkat itu. Allah mau angkat ini, anak desa miskin, pemuda jujur miskin, tidak ada harta banyak, tidak ada tentara di belakangnya. Ini anak muda ini, itu yang jadi. Kisah Talut dan Jalut di surah apa itu? Surah, lupa saya ayatnya. Di surah apa? Mana hafiz kita? Surah apa kemarin? Lupa. Manusia biasa lah itu, pelupa. Al-khata' wan nisyan sifatani lil insan. Tersalah, terlupa adalah dua sifat bagi manusia. Ingat? Iyalah, kisah Tabut di surah apa? Tabut dan Jalut. 128 Al-Baqarah. Al-Baqarah 128. Cek nanti ya. Itu nasihat, kisah nasihat. Nasihat itu nasihat akidah. Kadang-kadang tak dapat kita dinasihati orang, tak mempan. Kita sendiri menasihati kita. Tengok ayat tu, baca ayat tu, baru nak, oh iya. Iya betul. Semuanya yang berlaku di alam semesta adalah pelaksanaan dari apa yang dah dituliskan Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi aku, apa yang aku susah hati ni? Ini anakku ini 10, 5 soleh, 5 toleh. Apa namanya? Toleh apa itu? Degil. Tapi orang jatuh kepada ayah yang akidahnya baik, dah ada masalah. Yang soleh ni dan yang toleh ni sama-sama ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz sebelum budak-budak ni ada. Bahkan sebelum aku ada, ayah mereka. Bahkan sebelum atuk kami ada, sebelum Adam ada, dah ditulis. Sudah ditulis sebelum Nabi Adam ada. Jangan pernah lupakan pelajaran penting yang dilangsir Rasulullah kepada kita, berhujjah antara Musa dengan Adam. Gara-gara engkau lah Adam, kalau kau tak tersilap dulu makan buah khuldi, kami kan enak di dalam surga. Kami anak cucumu ini susah sekarang ni, tengoklah susah ni. Gara-gara awak teledor ke ceroboh makan khuldi. Cuba tak makan dulu, kan sedap kita di surga. Apa jawab Nabi Adam alaihissalam? Engkau ni marah pada saya yang mana ketentuan itu, takdir itu sudah ditulis Allah di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah cipta aku. Sudah ditulis Allah. Yang engkau marahkan ni yang itu kah? Faham tak cerita tu? Faham ya? Itukah yang engkau tuntut pada saya? Ketetapan Allah yang sudah ditulis Allah di Lauhul Mahfuz sebelum dicipta Allah aku. Aku pun belum dicipta Allah lagi. Ketetapan itu dah ditulis Allah di Lauhul Mahfuz, bahwa pada tanggal sekian, jam sekian, aku akan terlupa, terlena oleh godaan iblis, lalu aku harus memakannya karena terlupa. Itu dah ditulis. Yang kau marahkan ni yang mana? Nabi waktu menceritakannya itu kepada para sahabat, gelak besar.
sampai nampak gigi gigi samping Nabi. Fa'ajja Adam bi Musa, fa'ajja Adam bi Musa, sambil gelak. Kok gelak? Nabi itu ahli komunikasi, ahli dakwah, ahli ceramah yang terbaik. Yang diceritakan itu mulai dari pangkal itu cerita tegang, pegaduhan, saling tuntut menuntut, saling tak puas. Gara-gara engkau lah kami menderita ini. Kalau engkau sabar sikit tak ceroboh makan, sedaplah kami ini di surga. Ini perkara dari pangkal lagi, perkara yang tegang. Nabi menceritakannya step by step, tegang. Ketegangan itu diurai Nabi dengan fa'ajja Adam bi Musa, fa'ajja Adam bi Musa. Bahasa kitanya Adam mengalahkan telak. Kalah telak, kalah apa namanya itu? Tak berkutik lagi, apa itu? KO pula. Adam mengkaokan Musa, bahasa kitanya begitu. Nabi sedang meringankan keadaan. Pelajaran di situ tuan-tuan, semua yang terjadi ini lengkap dengan sebab-sebabnya. Ini sudah dirancang Allah. Kalau begitu Pak Ustadz, tak ada lagi lah yang payah kita perjuangkan kalau begitu. Awak mengaji tauhidnya mantap, tapi tak mengaji fikih. Di fikih itu perintah Allah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, fadzalika adhaful iman. Kalau nampakmu kejahatan, kemungkaran, hentikan dengan tanganmu. Kalau tak mampu menghentikan dengan tanganmu, dengan mulutmu. Kalau tak mampu menghentikan dengan mulutmu, dengan hati. Menghentikan dengan tangan, dengan kekuasaan. Ada di situ gedung yang dipakai berjudi, Anda penguasa, tutup dengan paksa itu. Karena Anda penguasa. Kalau Anda bupati tidak, camat tidak, apa lagi di bawah camat, lurah tidak, di bawah lurah, RT RW tidak, lalu awak datang ke situ menutupnya, apa yang berlaku? Berhenti tak orang tu? Tak berhenti, gelak-gelak dia. Karena awak tidak pakai tangan. Tangan awak memang ada, tak sampai ke situ. Maka jihad awak pakai mulut. Mulut pun tak berani juga. Bukan orang yang dihitung awak di kampung tu, bercakap pun tak dengar orang. Berarti mulut pun tak sampai ke situ. Pindah yang ketiga, apa? Hati. Bangun tengah malam. Jangan hanya sekadar ngomel-ngomel di kedai kopi, celaka itu begini. Bangun tengah malam mengadu kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mengadu kepada Allah. Ini yang tiga ni, ini fikih, ini syariat. Tak cukup ini saja. Kalau ini saja bekal awak datang ke situ, tak pakai tauhid, tak ada di dalam tulisan takdir sudah pun berlaku. Yang terjadi apa yang tertulis, usahaku ini hanya menjalankan perintahmu. Kalau berhasil berarti itu tulisannya. Kalau tak berhasil berarti bukan itu tulisannya. Tidak apa-apa. Karena tulisanmu itulah yang terjadi. Bukan usahaku ini yang terjadi di dalam. Bawa itu demon ke situ. Demon tak? Bawa, jangan tinggal itu. Kalau tinggal itu emosional lah. Emosional. Geram kita menengoknya. Memanglah geram. Awak tak tengok tulisan Allah.
fa'ajja Adam bi Musa. Masih ingat tadi? Fa'ajja Adam bi Musa. Apa artinya itu? Mengkaukan Adam dengan Nabi Musa. Kau pakai apa tadi? Satu kata saja, kau. Apa tadi cakapnya? Apa bercakapnya? Sedangkan duduknya dekat begini saja pun tak dapat, apalagi yang jauh-jauh di belakang. Apa tadi cakapnya? Hah? Engkau mau marahkan saya, padahal yang terjadi pada diri saya ini yang sudah ditulis Allah di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum aku dicipta Allah. Yang kau nak marahkan ni yang mana? Ini tuan-tuan, kalau kita ambil letak ke dalam jantung kita, ini sentral ketentraman jiwa seorang beriman. Ini simbol ketahanan orang beriman dalam menghadapi gelombang hidup. Ini kadang-kadang ujian kecil saja udah menggeliting kita, udah menggelupur kita. Ujian kecil. Apa itu ujian kecil? Di depan rumah itu ada pokok mangga, sudah ranum-ranum dalam bungkusan kita, udah kita bungkus-bungkus, tinggal 2 hari lagi lah mau dia panen. Tahu-tahu pagi-pagi dah bolong plastiknya, tinggal plastik. Baru di rumah sebelah tu nampak kulit mangga. Macam mana? Mulai menggerinyam di dalam. Sialan, kurang ajar, sialan. Marah ke tak? Marah ke tak? Marah manusiawi, tak apa. Tapi sebelum marah, tengok ke Lauhul Mahfuz. Surah Al-An'am 59. Tidak ada satu daun yang gugur, baik daun kering, daun tua, maupun daun muda lantaran dipatahkan budak-budak atau dipijakkan ke kukang, musang. Tidak ada satu daun dari pokok tu yang gugur, kecuali gugurnya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tanggal, bulan, tahun gugurnya ditulis. Sebab jatuhnya daun tu ditulis. Jadi anak tetangga yang curi mangga awak itu ditulis tak itu? Ditulis tak? Kalau ditulis, yang menulisnya siapa? Allah. Yang menetapkannya Allah. Yang awak marah, kesal, geram hingga nak cari dukun supaya buncit perut dia. Ini tak iya, ini dah 3 kali panen mangga kita ni. Asyik itu juga tukang curi dia. Bolehlah cari ni. Atau apa ni? Atau santet ini. Tuan-tuan, inilah kekuatan orang beriman. Akidahnya ada di dalam kondisi apapun. Azan. Kita cukupkan sampai والله أعلم بالصواب وإليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا علمنا الذي ينفعنا. اللهم ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.